Materinya itu lanjutan dari kalau yang dulu waktu semester lalu ya, berarti itu ada sistem kontrol. Nah, di situ lebih ke dasar-dasar sistem pengaturan seperti apa, bentuk-bentuknya, mungkin banyak dikenalkan dengan PID kalau nggak salah ya. Iya. Nah, di sini nanti untuk yang dinamika kontrol medis ini lebih ke model lain yang bisa diterapkan untuk membuat suatu controller begitu. Karena di sini untuk yang instrumentasi medis sendiri banyak yang menggunakan controller seperti ini. Contohnya itu yang paling mungkin nanti akan lebih banyak tahu kalau aplikasinya ketika di robotika malah di robotika medis. Jadi sudah banyak dikembangkan salah satu bentuk misalnya distance surgery begitu, jadi istilahnya operasi jarak jauh yang di sini memanfaatkan robotik. Jadi sudah istilahnya menggerakkan, yang mengoperasi itu robot, tapi yang mengontrol itu dokter dari jarak jauh seperti itu. Nah, itu pasti nanti akan sangat erat hubungannya dengan sistem controller seperti ini. Bagaimana kemudian kita bisa mendesain controller itu yang baik begitu. Nah, itu harus dipahami dulu. Banyak approach yang bisa dilakukan, seperti mungkin waktu yang di sistem kontrol banyak belajarnya tentang PID, tapi kalian pakainya biasanya ini ya transfer function kalau nggak salah ya, kalau yang semester lalu transfer function. Nah, di sini dikenalkan lagi salah satu cara untuk membuat controller, tapi di sini dari namanya state space equation. Sudah pernah dengar belum tentang SSE ini, state space equation sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah diajarkan cara buatnya gimana? Secara umum. Awal awal ke pertengahan di sistem kontrol semester kemarin. Itu sempat dibahas sekilas. Kayak apa? Bahasa yang sampai kayak apa? Masih ingat nggak? Diubah sih Pak, tapi nggak banyak materinya, cuman kayak sekilas gitu awal-awal. Ya, nggak sampai yang menghitung rumit gitu sih. Nah, di sini memang kalau ini ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat bagaimana sih cara membuatnya. Nah, ini kalau dari sisi komputasi begitu sudah ada biasanya function. Kalau misalnya di MATLAB begitu ya, function yang bisa mengubah dari misalnya structure function mau diubah menjadi state space equation, itu ada function tersendiri. Tapi kan kita perlu tahu juga bagaimana sih sebenarnya prosesnya sampai akhirnya state space equation itu bisa terbentuk. Karena akhirnya ketika state space equation ini terbentuk akan memudahkan proses selanjutnya. Contoh mungkin kalau di kontrol kemarin dapat ini nggak, sudah Kalman begitu, sudah dapat nggak? Kalman malah kemarin di sinyal. Kalau di kontrol lebih ke Ziegler-Nichols. Ya itu. Oh. Oke. Nah, sebenarnya untuk Kalman filter sendiri itu tuh awalnya sebelum masuk ke sinyal kalau nggak salah, setahu saya ya, itu awalnya jadi kontrol dulu malahan. Dia dikembanginnya, kemudian akhirnya ternyata aplikasinya bagus, kemudian dibawa ke sinyal untuk sebagai dia filtering begitu. Nah, itu ketika masuk ke Kalman filter, nanti pasti yang dipakai adalah bentuk state space-nya. Itu yang paling yang dimasukkan nanti ke dalam filternya itu. Seperti itu. Nah, di sini nanti yang bakal kita bahas, jadi kan akan dibagi menjadi dua nanti. Kalau memang akhirnya mata kuliahnya jalan atau enggak, nanti mungkin kalau saya sudah bilang ke Pak Aks kemarin, apakah akhirnya mata kuliah ini tetap dijalankan atau bagaimana? Karena melihat pesertanya cuma 3 orang begitu. Kalau dari syarat sendiri kan harus 5 minimal. 5 orang baru kelas itu dibuka, tapi ini cuma 3. Saya sama Pak Aks ya udah yang pertama jalan dulu aja, karena di sini paling nggak kalian tahu dulu lah seperti apa, mungkin nanti bisa cerita ke teman-temannya bagaimana begitu, mungkin ada yang KPRS kemudian join 2 orang saja, itu kelas bisa dibuka kayak begitu. Kalau dari Pak Aks sendiri malah sebenarnya sebelum belajar untuk robotika harusnya tahu ini dulu nih, seperti itu harusnya. Kalau urutannya itu biasanya kalau pertama belajar sistem kontrolnya, habis itu ada namanya mekatronika, jadi istilahnya bagaimana sih menghubungkan antara yang tadi sistem kontrolnya itu dengan sistem elektronik dan mekanik. Nah, di sini nanti mungkin akan dibahas selama 2 minggu kalau memang nanti jadi kelasnya tentang
sistem mekatronika. Bagaimana sih hubungannya dua itu? Nah, kemudian ketika sudah tahu hubungannya seperti apa, barulah diterapkan di robotika. Karena kalau robotika sendiri sudah lebih kompleks ya ininya, apa namanya bahasanya, kaitannya lebih ke bagaimana geraknya, bagaimana mencapai tujuan, proses mencapai tujuannya seperti apa. Nah, kalau yang seperti itu jatuhnya di robotika. Tetapi sebelum masuk ke mencapai tujuan tadi, kayak hubungan antara link sama link, misalnya kalau misalnya ada sistem elektronika yang kemudian menggerakkan sistem mekaniknya. Nah, itu di sini dinamika kontrolnya yang harus main dulu begitu. Itu. Terus kemudian untuk yang nanti yang sebelum UTS, nanti jadi yang bagian saya itu lebih ke pengenalan mengenai apa itu state space equation, kemudian bagaimana sih akhirnya penerapan SSE ini di dalam sistem fisiologis. Karena kalau kita lihat tubuh kita itu banyak sekali sistem kontrol di dalamnya. Contoh yang paling gampang, ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa gitu? Yang umum banget biasanya selalu jadikan contoh. Dalam tubuh. Ya. Insulin. Nah, itu. Pankreas, insulin. Pankreas, insulin, glukagon. Pankreas. Ada lagi, itu terlalu spesifik itu, malah udah dalam ya. Ini yang pasti kepakai begitu. Ada nggak? Yang lebih ini lagi umum. Exoskeleton. Tubuh manusia belum ada bantuan dari luar. Ya, ada hubungannya. Pompa darah. Pompa darah bisa. Di situ juga ada sistem kontrolnya. Ketika ada satu bagian yang kurang, pasti nanti akan ada kompensasi bagaimana bisa menutupi bagian itu. Tapi kalau misalnya contoh yang paling umum dipakai adalah salah satunya adalah sistem refleks yang ada di tubuh kita. Itu otomatis gitu kan. Di situ ketika ada misalnya ada respon yang itu istilahnya memberikan sinyal bahaya bagi tubuh seseorang, pasti akan menimbulkan istilahnya feedback seperti apa. Nah, itu kan sistem kontrolnya di situ yang bekerja. Gitu. Nah, itu nanti yang di bagian ketiga di sini lebih berbicara tentang itu. Nah, kemudian di sini di minggu ke-6 sama ke-7 itu lebih ke, ini kembali lagi ke yang sistem umumnya ya, itu ada bagaimana sih akhirnya tadi misalnya sistem refleks itu ya, bagaimana kemudian refleks itu mampu menyesuaikan dengan bentuk rangsangan yang ada dari luar atau gangguan yang dari luar. Kalau gangguannya kecil, dia responnya seperti apa sih? Kalau gangguannya gede, responnya seperti apa? Nah, itu sistem kontrol bisa menyesuaikan itu. Atau bentuk ini yang paling penting kalau yang ada di tubuh manusia adalah bagian yang ketiga di sini, yang namanya linearisasi. Maksudnya apa? Yang kita ketahui ya, tubuh manusia itu kalau misalnya kita gambarkan sebagai suatu sistemnya itu sangat kompleks. Kenapa? Karena di sini bukan cuma sistemnya itu sistem linear yang Y sama dengan MX plus C begitu, bukan cuma seperti itu, tapi sistemnya di sini sudah sistem yang mostly itu adalah sistem non-linear begitu, karena banyak sekali biasanya parameter yang mempengaruhi. Nah, tetapi, ini ada sistem pendekatannya pakai namanya linearisasi. Bagaimana sistem-sistem yang tadi non-linear itu bisa dilinearkan. Tujuannya apa? Nah, ini nanti yang bisa salah satu mungkin tadi sudah disebutkan, misalnya bagaimana sih kita bisa mengcopy atau mimik dari kerjanya pankreas. Di situ kan kita harus tahu nih bagaimana pankreas bekerja, kita harus tahu sistemnya itu seperti apa. Tadi misalnya bentuknya dia, apakah bentuknya dia linear, kuadrat, dan lain sebagainya. Itu kan harus tahu di situ. Ketika sudah terlalu kompleks, itu akan sangat susah untuk dimodelkan. Akhirnya makanya ada linearisasi di sini, yang tujuannya menyederhanakan, tetapi harus tetap bisa mewakili keadaan pankreas yang sesungguhnya. Kemudian, kenapa perlu dimodelkan? Nah, ini banyak sekali fungsinya. Ini ya, sayangnya di angkatan kalian di sini pemodelan fisiologi dihapus begitu. Jadi, pengenalan tentang pemodelan itu tidak muncul. Tapi nanti saya coba munculkan sedikit. Itu, kenapa kok akhirnya dimodelkan di sini? Salah satu tujuan utamanya adalah agar ketika mungkin para farmasis atau dokter di sini mencoba untuk memberikan treatment, ini tidak langsung ke pasien begitu, tetapi bisa dimodelkan terlebih dahulu. Jadi obat-obat yang mau dipakai atau treatment yang mau diberikan di sini dimodelkan terlebih dahulu, disimulasikan. Apakah akhirnya itu nanti outputnya itu efektif atau tidak, seperti itu. Sehingga ketika nanti dari sini udah sebelum sampai ke
istilahnya tahap klinis begitu ya, itu sudah lumayan optimum nanti untuk diaplikasikan, sehingga ketika nanti proses tahap klinis tidak panjang lagi prosesnya seperti itu. Nah, ini bagian saya itu sampai di situ. Nanti untuk yang Pak Akif sebenarnya ya untuk mata kuliah ini sudah menyiapkan banyak hal. Jadi untuk yang tadi mungkin yang pankreas pun Pak Akif sudah sempat nyoba-nyoba sendiri membuat kontrolernya itu bagaimana, ada feedback controller dan lain sebagainya di sini. Ini bagian materinya Pak Akif. Sampai ke kasus-kasus seperti exoskeleton seperti itu. Jadi lebih ke benar-benar aplikasinya dan diajarkan ke simulasinya. Sedangkan saya lebih ke basic teorinya di awal, bagaimana membuat SSE-nya, kemudian penerapannya di sistem mekatronik ataupun di sistem fisiologis. Ini gambaran materinya seperti ini. Mungkin dari sini dulu ada yang mau tanya. Belum sih, Pak. Belum, oke. Masih oke. Lanjut ya. Iya. Masih pemanasan. Wow. Nah. Santai aja ya, kalau misalnya memang terlalu cepat atau mungkin mau tanya langsung aja bilang ya, kita cuma sedikit ke orangnya. Masih loading. Sudah muncul belum nih kalian? Sudah. PPT-nya sudah. Sebentar, masih slideshow. Oke. Jadi kalau untuk yang materi pertama ini, materinya tentang physiological system modeling with test-based equation. Tapi lebih tepatnya itu tentang pengenalan SSE itu bagaimana dan cara membuatnya seperti apa. Nanti mungkin ada satu contoh yang akan saya tunjukkan bagaimana membuatnya dari sistem yang sederhana, tetapi itu sebenarnya mewakili salah satu bagian yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Jadi pertama ini harus tahu dulu nih sebenarnya yang akan kita lakukan tuh apa sih sebenarnya. Di sini sebenarnya ada, ini masuk dalam bagian tuh simulation and modeling. Jadi ini yang selalu saya ulang-ulang ketika saya menyampaikan tentang apa sih itu modeling. Jadi itu yang namanya modeling atau pemodelan itu adalah prosesnya itu simplify. Jadi dia itu menyederhanakan dari sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks, tetapi nah ini simplify but still represent something. Jadi dia tetap harus merepresentasikan tadi yang apa yang dimodelkan seperti itu. Jadi tidak boleh yang istilahnya apa ya, asal saja gitu, asal apa menyederhanakan tapi kemudian tidak bisa mewakili apa yang dimodelkan. Dan di sini tetap nanti harus yang diperhatikan adalah precise sama akuratnya. Jadi walaupun dia disimplify, dia tetap harus presisi dan akurat hasilnya. Karena ya apa akhirnya tujuannya nggak akan tercapai gitu ya kalau misalnya dia tidak bisa presisi dan akurat. Karena kayak tadi misalnya yang ingin dimodelkan adalah salah satu bagian tubuh manusia. Ketika di sini tidak presisi dan tidak akurat, otomatis output yang dihasilkan nantinya yang kemudian itu jadi apa ya? Jadi landasan untuk apa namanya memberikan suatu treatment atau istilahnya memberikan suatu obat, contohnya begitu, tidak akan bagus hasilnya seperti itu. Nah di sini modeling and simulation di sini mempelajari, jadi yang dipelajari adalah behavior-nya, perilakunya tanpa menggunakan objek itu yang exact atau real. Jadi tetap tadi ya, karena apa namanya aja model begitu, tanpa harus menggunakan yang sesungguhnya.
Ini biasanya yang jadi apa ya? Salah satu cara untuk memvalidasi proses biasanya. Kalau misalnya secara klinis dicoba, biasanya itu kalau nyoba kan kalau klinis tidak bisa terbatas sama ininya apa namanya terbatas sama pasiennya atau mungkin di sini subjeknya begitu. Tetapi dengan menggunakan pemodelan dan simulasi seperti ini itu tidak akan terbatas. Bisa diulang bolak-balik, parameter-parameter yang akan kita lihat tuh bisa macam-macam seperti itu. Nah, kemudian kalau physiological system sendiri ya sama aja ya seperti ini ya apa namanya dulu kalau misalnya belajar tentang faal, jadi yang dipelajari di sini adalah fungsi dari organisme hidup dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita fokusnya lebih ke manusia ya. Jadi bagian-bagian yang ada di dalam manusia itu sistem fisiologisnya itu yang nanti akan dimodelkan seperti itu. Entah itu bentuknya mekanik, contohnya mekanik misalnya tulang atau mungkin ada katup jantung, itu mekanik ya karena semua istilahnya ada bendanya kemudian bergerak atau fisik begitu. Atau juga yang biokimia. Kalau yang biokimia yang hubungannya sama kemarin kalau misalnya di biotransportasi, hubungannya transfer dari suatu zat atau cairan, fluida, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat tadi, pemodelan fisiologinya, atau istilahnya physiological system modeling tadi ya, jadi explain, menjelaskan dan mendeskripsikan proses yang ada di dalam suatu sistem tertentu yang ada di tubuh manusia, dan kemudian translate them. Jadi istilahnya mentranslasikan proses tadi itu menjadi suatu persamaan matematis. Ketika sudah menjadi suatu persamaan matematis, kemudian disimulasikan seperti itu. Kenapa lemah? Nah, ini contoh beberapa organ tubuh manusia dan pemodelannya. Nah, yang namanya pemodelan itu banyak sekali jenisnya ya, tetapi semua tetap basicnya itu matematis. Sebentar. PPT saya ke out sendiri. Sambil nunggu. Jadi apa tadi banyak organ-organ yang ada di tubuh manusia itu dapat dimodelkan. Kalau misalnya kemarin kita di biotransportasi, di situ kita sudah membuat sebenarnya. Karena ada model matematisnya. Bagaimana model matematis dari kinetika yang ada di tubuh manusia. Kemudian ada juga model yang tetap matematis, tapi kemudian tidak hanya sekedar persamaan matematika saja. Persamaan matematika itu diubah bentuknya. Seperti tadi yang gambar pertama yang di pojok kiri, itu kan gambar jantung ya. Gambar jantung, tetapi di situ gambarnya ada warna-warna tertentu. Nah, itu salah satu cara modeling yang namanya menggunakan finite element method atau metode elemen hingga. Itu merupakan salah satu bentuk modeling yang dia itu lebih ke visual. Jadi sudah kelihatan gitu. Output dari pemodelannya sudah bentuknya 3 dimensi. Mas, ini share screen-nya belum ada. Ya, ini mau saya share screen lagi. PPT-nya baru kebuka. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Nah, ini misalnya contoh yang pojok kiri ini adalah salah satu bentuk pemodelan dengan menggunakan finite element method atau metode elemen hingga. Jadi bentuk 3 dimensi dari suatu organ tertentu itu dimodelkan dengan dia itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Kalau ini dihitung, kalau nggak salah dihitung tekanannya. Jadi kalau misalnya ada jantung sedang mompa, di bagian mana sih tekanannya itu paling tinggi? Nah, di sini nih ternyata biasanya ada skalanya ya. Skalanya itu mulai dari biru paling rendah sampai merah yang paling tinggi. Nah, di bagian yang merah inilah yang tekanannya paling tinggi. Ini di sekat antar jantung kalau di sini ya. Atau mungkin ini pada case tertentu.
kayak begitu. Nah, ini bentuknya sudah apa namanya, hasil modelnya itu sudah visual begitu. Kalau yang kemarin mungkin yang waktu biotransportasi kan bentuknya masih matematis begitu, angka-angka begitu. Kalau yang ini lebih visual. Ada juga yang membentuk model, misalnya model sistem muskuloskeletal yang ada di tubuh manusia. Ini menggunakan model seperti ini. Jadi kalau misalnya yang bagian yang ini, yang abu-abu itu adalah linknya atau istilahnya apa ya, bagian kalau lengannya begitu. Nah di sini otot itu yang bagian yang merah, kemudian yang biru ini adalah tendonnya. Nah kemudian dengan menggunakan model yang seperti ini kita bisa tahu nih apa namanya, misalnya untuk proses rehabilitasi yang cedera di bagian mana. Nah itu bisa dimodelkan, kemudian treatment yang paling pas itu seperti apa, kayak begitu. Kemudian bisa juga model-modelnya itu tergantung yang mau dimodelkan, misalnya ototnya mau berapa. Ini misalnya kalau ini kan cuma satu nih, ini otot yang dimodelkan satu yang ada di paha, misalnya apa ya, gastrocnemius begitu. Ini ada juga nanti yang di bawah kalau yang ini di betis misalnya, itu kan ada banyak otot tuh. Misalnya ada apa ya, calf muscle, kemudian apalagi di bawah ya, tibialis anterior dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian di sini bisa dimodelkan tadi, kayak treatment yang paling pas bisa apa, atau mungkin kalau misalnya pada kasus-kasus tertentu, harus mana sih yang diberi treatment, kayak begitu. Atau ini, nah ini lebih mirip sama yang kemarin yang biotransportasi. Ini di ginjal. Kalau di ginjal, pemodelannya lebih ke ini ya, biokimia atau fluidanya, seperti itu. Ada juga yang ini, mungkin kalian udah familiar ya, bentuk neuron seperti ini, yang itu merupakan pemodelan dari saraf yang kemudian diaplikasikan untuk sistem cerdas seperti itu. Bagaimana sih akhirnya proses-proses untuk bisa mengolah atau membuat suatu mesin menjadi punya kecerdasan tertentu. Itu kalau misalnya sistem cerdas. Ada juga yang istilahnya bukan kecerdasannya yang mau ditiru, tetapi lebih ke perasaannya. Nah, itu ada namanya logika fuzzy. Itu nanti sudah pernah dengar belum di sistem cerdas tentang logika fuzzy, ANN begitu, sudah ya? Jadi tapi kemarin lebih fokus ke ANN gitu, Mas. Oke. Kalau logika fuzzy itu tadi, kalau misalnya ANN ini menjadi otaknya, logika fuzzy itu jadi hati gitu istilahnya. Jadi yang satu memang bisa cerdas, bisa memilah-milah. Kalau yang logika fuzzy, dia bisa lebih detail untuk memisahkan. Biasanya kayak gitu. Ada juga yang gabungan keduanya, ANN sama fuzzy digabung, itu juga ada. Terus kemudian ini salah satu bentuk yang lain juga, bentuk ini tuh membran sel. Membran sel yang juga biasanya dipakai di sistem saraf manusia, neuron. Itu dimodelkannya pakai rangkaian listrik seperti ini. Atau mungkin ingat dulu yang paling sederhana waktu zaman SD gitu ya, membuat modelnya langsung begini, tidak pakai persamaan matematis, untuk memodelkan bagaimana paru-paru manusia itu mengembang dan mengempis ketika tadi ini diafragma naik dan turun, kayak begitu. Itu banyak jenis-jenisnya ya pemodelannya. Tetapi untuk yang kali ini kita fokusnya memang dari model matematis, kemudian dari model matematis itu yang akan kita kontrol nantinya. Gitu. Ini mungkin kalian juga udah banyak belajar tentang blok diagram ya waktu di sistem kontrol sebelumnya, atau sistem pengukuran biasanya sudah dikenalkan tentang blok diagram. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Di sini nanti istilahnya yang akan berperan besar untuk yang namanya state space equation itu di sini, di bagian plan-nya. Itu yang akan kita ubah menjadi state space equation, atau kalau sebelumnya kalian tahu transfer function. Yang di sini controllernya nanti yang akan mengontrol dari plan-nya itu tadi. Nah, di sini kalau yang terbuka kan langsung ya, tidak ada feedback atau apa. Jadi istilahnya controllernya cuma mengatur plan-nya, kemudian langsung keluar output ketika ada disturbance seperti apapun. Tetapi ada yang seperti ini mungkin akan sangat jarang terjadi di tubuh manusia.
yang paling banyak terjadi adalah yang ini, yang nomor 2, yang dia bentuknya closed loop. Karena selalu banyak, kalau misalnya di tubuh kita tuh banyak sensor-sensor yang sudah punya kerja spesifik, yang dia itu tujuannya adalah sebagai apa ya, sistem keamanan gitu ya kalau kebanyakan. Kayak misalnya tadi refleks begitu, ketika ada sensor kita menerima sesuatu rangsangan tertentu yang itu istilahnya dianggap sebagai bahaya atau ancaman, nah dia pasti akan memberikan sinyal, feedback sinyal di sini, yang kemudian akan memberikan suatu error. Errornya ini kemudian masuk ke controller. Controller memerintahkan plan untuk seperti apa. Misalnya, oh kalau misalnya nginjek sesuatu yang itu dikira berbahaya, otomatis kaki akan naik seperti itu dan lain sebagainya. Atau tadi mungkin contohnya yang pankreas, ketika gula darah naik, maka produksi insulin akan meningkat untuk nanti memecahkan gula darahnya biar nanti balik normal lagi. Kemudian kalau misalnya terlalu kurang, bagaimana mengatur glukagon dan lain sebagainya. Seperti itu. Pemodelan ini akan sangat bermanfaat biasanya ada kasus-kasus orang yang mengalami kegagalan atau kelainan pada organ-organ tertentu yang kemudian membutuhkan suatu alat yang kerjanya itu mewakili organ tersebut. Biasanya yang banyak muncul mungkin salah satu tadi, kalau misalnya pankreas, itu saya kurang tahu sudah ada atau belum, tapi yang saya tahu tuh ginjal biasanya itu ada. Memang yang akhirnya pakai yang di luar seperti itu. Nah, ini contohnya yang tadi ya, yang refleks yang sempat saya sebutkan. Di sini closed loop sistemnya, muscle spindle sebagai sensornya, kemudian di sini spinal cord. Nah, karena refleks itu bukan ke sistem saraf pusat, tetapi ke sistem saraf ke medula spinalis ya, secara refleks. Kemudian yang di sini otot yang ada di thigh. Thigh itu berarti apa ya? Paha ya, seperti itu. Sama seperti yang tadi. Iya, paha. Jadi kayak ketika ada refleks, kemudian muscle spindle-nya ada mendeteksi tertentu, masuk ke refleks di sini sebagai controllernya memerintahkan thigh extensor muscle untuk tadi misalnya udah harus stretching, oh berarti harus naik seperti itu. Nah, sebagai seorang engineer sebenarnya di sini ketika kita berhubungan dengan tubuh manusia itu biasanya agak ada beberapa hal itu yang berlawanan. Maksudnya berlawanan seperti apa? Jadi kalau sebagai engineer yang istilahnya kerjanya itu cuma engineer di sini engineer secara umum ya, yang itu kerja bertemunya sama alat begitu. Dia tuh pasti si alat itu optimumnya itu untuk satu kerjaan gitu. Tetapi kalau sistem kontrol yang ada di tubuh manusia itu versatile. Jadi nggak kan cuma satu kerjaan, pasti nanti akan ada hubungannya dengan proses-proses yang lain seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, kalau misalnya dibilang spesifik untuk satu, ya mungkin kerja utamanya itu gitu. Tetapi pasti ada istilahnya kerja sampingannya dia yang akan mempengaruhi parameter-parameter yang lain. Kemudian kalau di engineering tadi yang berhubungan sama mesin langsung, itu pasti komponen-komponennya sudah diketahui begitu. Tetapi untuk yang sistem fisiologis, karena dia itu sistemik, pasti banyak beberapa komponen yang akhirnya tidak diketahui. Atau istilahnya apa ya, susah untuk dikontrol kalau misalnya di sini prosesnya itu. Karena parameter yang mempengaruhi biasanya banyak. Kemudian ada minimum kalau di engineering itu minimum interaction. Jadi hubungan satu bagian dengan bagian yang lain itu sangat kecil kemungkinannya karena sudah dibuat blok-bloknya gitu ya. Blok ini kerjanya ngapain, blok ini kerjanya ngapain, dan seterusnya begitu. Tetapi kalau di sistem fisiologi, controllingnya tidak bisa seperti itu. Karena di sini akan sangat berhubungan satu sama lain. Contoh yang tadi kembali ke pankreas lagi ya. Pankreas tujuannya tadi yang hubungannya sama insulin, menghasilkan produksi insulin atau menghambat untuk memecah gula darah. Tapi akhirnya kan juga kerjanya di situ ada temannya satunya nih. Selain insulin ada glukagon begitu. Yang tujuannya itu sebaliknya. Nah, itu yang di sini ada namanya cross coupling dan interaksi antar sistemnya. Dan hubungannya pun nggak akan cuma sama si pankreasnya itu sendiri, pasti berhubungan sama sistem-sistem yang lainnya. Misalnya sama sistem pencernaan atau di sini sebagai yang bagian keamanannya itu ada hati dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang engineering, karena berhubungan sama mesin ya, dia stagnan. Kerjanya ya itu terus. Karena memang didesain
kerjanya untuk itu begitu. Tadi yang optimal untuk satu pekerjaan. Tetapi untuk yang controller di sistem fisiologis itu adaptif. Jadi kalau misalnya ada disturbance atau gangguan dari luar itu apa? Nah, di sini apa ya? Proses coping dari sistem fisiologisnya tuh akan selalu mengikuti begitu. Kayak tadi misalnya kalau misal gangguannya kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar, otomatis sistem dari fisiologisnya akan apa namanya juga mengikuti dari gangguan atau disturbance-nya tadi itu. Kalau untuk yang engineering itu ada beberapa ada feedback, beberapa tak ada feedback. Contoh yang nggak ada feedback, kalau engineering misalnya contoh kipas angin, kita cuma bisa on off, ngatur kecepatan begitu. Nggak bisa ngatur istilahnya, oh kalau misalnya udaranya panas, kipas anginnya kencang. Kalau udaranya agak dingin, kipas anginnya jadi apa kecepatannya turun. Kan nggak ada nggak ya yang seperti itu? Saya kurang tahu. Tapi kayaknya itu nggak bisa. Kalau yang AC mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang sistem fisiologis itu biasanya negatif feedback. Kenapa negatif feedback di sini? Karena di sini feedbacknya di sini tadi itu memberikan peringatan yang nanti akan masuk ke controller sebagai istilahnya error. Errornya kenapa kok error? Karena kan sudah ada batas ambang normalnya tuh berapa harusnya, tapi kemudian yang ditangkap oleh sensor itu berapa. Nah, selisihnya inilah yang kemudian akan masuk ke controller untuk nanti memerintahkan plan harus seperti apa begitu. Selisihnya itulah yang nanti akan diproses begitu. Kenapa negatif? Nah, di sini kenapa negatif? Negatif karena kan tadi dicari selisihnya antara yang ditangkap sama sensor dengan yang normalnya dia berapa yang dipunyai oleh tubuh manusia. Ya gitu. Kemudian kalau engineering mostly linear. Tadi sudah saya sempat singgung ya. Kalau misalnya untuk yang engineering agar lebih gampang prosesnya juga apa ya? Gangguan itu akan lebih sedikit, itu pasti pakainya linear begitu. Tetapi kalau misalnya di tubuh manusia, sistem fisiologis, hampir sebagian besar itu non-linear. Tadi, karena parameter yang yang mempengaruhi itu banyak, dan juga dinamis tadi, adaptif, makanya dia mostly non-linear begitu. Nah, ini contoh salah satunya begini ya. Bentuk model matematisnya, ini ada rangkaian listrik. Kalau misalnya ini ada rangkaian seri paralel itu langsung kan kita tahu nih mungkin dari dulu dari SMP ya sudah diketahui kalau paralel nanti pakai rumusnya yang pakai seper R begini. Kalau yang seri tinggal dijumlah begitu. Nah, tapi ini ternyata juga ada manfaatnya ketika dihubungkan dengan tubuh manusia. Contoh yang ini, yang tadi sempat saya singgung. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, ini bukan resistor ya, tapi di sini pegas ini. Ini pegas, ini ada namanya damper. Damper itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang peredam, yang nahan dia, begitu. Ini apa istilahnya ya? Ada semacam gaya yang disimpan begitu di sini. Kira-kira kalau yang bentuk seperti ini itu mewakili apa? Ada yang tahu nggak kalau di tubuh manusia? Otot. Ya, benar. Udah langsung kelihatan ya, ada pegas pasti yang bisa meregang, ada yang bisa merapat begitu. Yang paling utama yang sepertinya adalah di tubuh di manusia adalah otot seperti itu. Ini disimbolkan seperti ini. Jadi di otot itu tidak hanya istilahnya cuma per aja, tetapi juga ada peredamnya atau dampernya di sini disimbolkan R. Nah, ini model ini yang kemudian biasanya itu paling banyak dipakai ya. Yang namanya pemodelan di sini satu orang dengan orang yang lain itu bisa saja menghasilkan model itu yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Biasanya dari satu model dengan model yang lain itu kalau misalnya ada yang berbeda begitu itu karena satu parameter yang dilihat itu bisa saja berbeda. Satu mungkin lebih sedikit, satu mungkin lebih banyak. Dua, ada koreksi dari model yang sebelumnya. Oh, sayangnya di sini nggak saya copy ya. Jadi saya lupa orang mana. Jadi dia itu mencoba memodelkan seluruh sistem yang ada di tubuh manusia menggunakan Simulink. Jadi semua sistem yang ada di tubuh manusia itu dimodelkan pakai blok diagram begitu. Kemudian sama dia itu dimodelkan di Simulink. Itu sudah tahun berapa ya? Tahun
sudah lama begitu, tahun 80-an apa ya. Tapi kemudian ada yang mengoreksi, oh bagian ini ada yang salah, oh bagian ini ada yang salah. Tapi tetap bentuk pakemnya itu tetap tadi yang awal tadi. Tapi ada koreksi-koreksi terus-menerus untuk memperbaiki model yang sudah dipunya tadi itu. Kayak gitu. Nah, ini contohnya ya, yang misalnya kita lihat di sini kalau gambarnya itu yang auto tadi di sini dia ditarik ke kiri begitu. Ketika ada pegas, ada damper, ada yang menyimpan gaya di sini ditarik, otomatis kan di sini pegasnya bertambah kan ya panjangnya. Untuk pegas yang di sini itu bertambahnya X, untuk pegas yang di sini itu bertambahnya X. Sedangkan untuk yang damper dan peredamnya ini selisihnya begitu. Ini kebaliknya harusnya, ini X min X1 ya harusnya. Tuh. Nah ini kalau misalnya kita mengikuti model ini, kita akan mendapatkan dua persamaan. Persamaan yang pertama, nah ini persamaan pertama yang ini hubungannya sama gaya yang diberikan untuk ini nih, yang di bagian pertama aja ini, yang bagian yang atas ini. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan yang ini, yang bagian ada pairnya, itu sama dengan yang di sini. Sama dengan yang di bagian damper dan FO-nya. Cuma nanti bedanya adalah, kalau yang di sini hubungannya sama jarak dibagi dengan CS. CS di sini adalah apa ya, semacam konstanta dari pegasnya itu sendiri. Kalau misalnya kalian dulu sering nyebutnya pakai K, istilahnya mungkin ya. Nah, kalau yang di sini itu dikalikan dengan R. R-nya di sini adalah konstanta milik dampernya dikalikan D. Ini harusnya bentuk sederhananya itu, ini udah bentuk ini nih, udah bentuk sederhana. Kalau bentuk awal itu harusnya D dalam kurung X min X1 tutup kurung per DT. Jadi istilahnya perubahan jaraknya per waktu begitu. Kenapa pakai turunan? Karena di sini perubahannya kecil biasanya. Makanya dia pakai turunan dx per dt tiap satuan waktu. Kemudian plus FO tadi yang gaya yang disimpan di sini. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, untuk yang kedua, nah ini baru melihat efek dari yang ini ketika gaya ditarik ke kiri. Gaya ditarik ke kiri di sini yang pengaruh adalah yang dari pegasnya saja. Jadi di sini gaya yang dari ini, dari pegas yang pertama, X1 per CS, kemudian ditambah yang dari yang kedua, X per CP. Ini perlu saya jelasin nggak? Kira-kira bagaimana 218 sama 219 jadi 220? Perlu, Pak. Oke. Biar sekalian. Sekalian ya, ini saya sudah siapin videonya. Baru saya buat tadi malam. Jadi saya coba play nanti untuk kita lihat bagaimana sih caranya. Tadi itu. Tapi untuk yang persamaan 1 sama 2 tadi cukup jelas? Persamaan 1 bisa memahami, persamaan 2 belum. Oke, kita sambil lihat ininya ya. Sambil lihat videonya, nanti saya pause, saya jelasin itu. Oke. Jadi di sini memang kalau untuk istilahnya persamaan matematis seperti ini, kita harus tahu dulu kira-kira parameter-parameter apa aja sih yang bisa saling berhubungan begitu. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya kalian lihat gambar tadi itu, kira-kira apa yang jadi input sama apa yang jadi output? Gaya tarik itu, pegasnya. Gaya tariknya itu apanya dia? Input atau output? F. Ya, input atau output itu? Inputnya. Kenapa kok dia input? Karena dia yang membuat dia kan narik dua pegas itu. Outputnya pergeseran. Yakin? Kalau menurut Ian atau Erik, atau ada Fadel ya ini? Setuju nggak sama yang dibilang sama Fadel?
Bentar. Tadi itu ada apa aja parameternya? Ada gaya, ada jarak. Ada gaya, ada jarak, ada konstanta pegas, ada konstanta damper, sama gaya yang disimpan. Outputnya, kalau berarti outputnya gaya ya? Outputnya gaya yang dihasilkan. Terus untuk inputnya berarti kayaknya sama dengan Fadil penjelasannya. Tadi Fadil inputnya dia bilangnya gaya. Oh, kalau inputnya gaya. Dibalik berarti kan. Tapi outputnya, kalau saya sih outputnya gaya. Inputnya berarti jarak. Kok bisa jarak ya? Bukan C. Ayo gimana? Kalau C kan konstantanya. Konstanta emang jadi input. Konsepnya diingat lagi. Kalian kalau misalnya di matematika kan ada namanya konstanta, ada namanya variabel, ada namanya apa satu lagi? Konstanta, variabel, koefisien. Ya kan? Koefisien ya. Output sampai tahu itu. Kenapa di sini yang bisa berubah-ubah? Ya si F sama X. Tinggal cara F. Tadi logika yang dipakai Fadil sudah benar ya. Jadi karena S di sini tuh kita memberikan sesuatu, kita gitu ya. Jadi mau atur kan outputnya yang outputnya yang kita ada. Sebenarnya cara ngatakan kita pengen X-nya misalnya 10. Oh berarti kita harus buat F berapa di sini biar X-nya itu 10. Gitu kan tanya. F-nya dipegang dulu, controllingnya gitu. Berarti harus kontrol apakahnya, F-nya, gagasannya nih. Kita coba. Di tahun ini 2 PN. Satu. Itu kita lihat gagasan ini. Sama ini yang begini, sama ini sama. Terus dong, kalau aku ini untuk satu bagian ini ditambah dengan F0 atau F0. Tahun itu pertama kita melihat prosesnya ada. Jadi lihat proses. Jadi gaya itu gaya yang di narik kan namanya berubah aja di X bandingan di posisi itu diberikan P atau ke garis ini. Oke, berarti yang paling dikasih satu. Ya, benar. R, P, N bilang kalau di sini konsta maksudnya. Dari yang kita ada melanjutkan ya kita bicara kontrak apa namanya outputnya 5 bulan atau dianggap terlalu jauh lagi naik lagi. Ada sistem kita pertamanya baru setelah bentuk info ini nanti kita bawa IM osmotik ya. Yang di bagian R yang di ini terus ya sebelum terakhir ya. Nah jadi dikerjain terus sampai ini ya. Nah itu di bagian F0 enggak yang apa karena santai. Oh ya bagi semua ini semua bagian harus bentuk ini tak sebutnya apa model kayak biasa. Ini dia modelnya satu nih. Kita bagi dengan cara kita misalnya masternya Z itu sama dengan Y. Dengan persamaan yang ini dengan contoh kita lihat over masing-masing hari ini. Persamaan ini kita terapkan di persamaan nyata dibandingkan si munculnya jadi seperti ini. Jadi yang ini kita ubah dari Z. Atau kalau misalnya persamaan di radio kita tuliskan itu DZN per DT itu akan muncul. Nah ini akan kita pindah ke ruang. Kalau tadi kan N0 bandingin yang seperti 1 itu dan 2 dan seterusnya jadi Z2 terus berkurang terus nanti ngikut kan kelihatan
Kemudian setelah kita bentuk yang seperti ini masih bentuk yang Z per Z. Nah, yang berhubungan sama Z itu kita anggap sebagai F. Kalau ini sama B, sama G, sama B, kemudian kita dibuka lagi. Nah, ini F-nya berubah sebenarnya otomatis seperti ini. Ada matrisinya, ini kan Z. Kita semua. Ada satu atau ini kan Z nih. Satu itu sama satu juga. Dia bentuknya yang di yang kedua. Karena yang pertama itu mulai dari 0. Nol. Mana yang bisa lihat gini. Ini Z1 per Z samaannya yang ini. Z1 per Z kan sama dengan Z2. Nah, dia itu di sini yang muncul angka itu cuma di sini karena 0 kali Z1 plus 1 kali Z2. Jadi balik ke persamaannya. DZ2 per DT. Nah, ini DZ2 per DT itu kan sama dengan ini nih, agak panjang. Nah, kita taruh dulu. D1 kan min 1 per A2. Itu kita taruh di sini. Terus yang nempel di Z2, min A1 per A2 ditaruh di sini. Nah, kita tambahkan yang sampingnya untuk 01. Karena persamaannya kan nggak ada suhu yang lain ya, cuma Z2 aja. Ini 0. Tapi kalau yang ini, yang di bawah, itu ada X, makanya di sini ada angka 1. Kayak gitu. Nah, inilah matriks ini, matriks yang kedua ini, sama matriks ini matriks yang penting tadi itu. A sama B di sini merupakan namanya, kalau yang ini, yang depan itu namanya state variable. Ini matriks yang membentuk state variable, A sama B. A sama B inilah yang untuk ke controller. Atau kalau masuk ke Kalman filter, yaitu ini, di sini. A sama B. Gitu. Jadi, sebanyak apapun nanti persamaannya, akan bisa dibentuk matriks begini dan menjadi lebih sederhana. Yang hati-hati adalah bagaimana caranya kita memasukkan hasil persamaan ini ke agak rumit nih udahan nih ya. Masih belum sih Mas. Mungkin agak bingung nanti bisa dijawab ya, ngerjain lah. Mas, kalau masih dijelasin aja. Coba ini nih, mengubah transfer function menjadi space equation. Atau tadi yang bentuk persamaan yang apa ya, persamaan diferensial menjadi state space equation. Nah, misalnya contoh yang di sini, ini transfer function-nya B2S kuadrat plus B1S plus B0 per A2S kuadrat plus A1S plus 1 begitu. Nah, ini kita akan pecah menjadi dua persamaan. Yang satu berhubungan sama inputnya, X ya inputnya, bukan Y, X. Yang satu berhubungan dengan outputnya, Y. Nah, ini kita pisah menjadi dua seperti ini. US per XS itu sama dengan yang ini, yang denominatornya. YS per US menjadi yang numeratornya ini. Kita pecah jadi dua. Yang pertama, yang bagian yang denominatornya, ini kalau kita kali silang, ketemu persamaan kayak begini. Ya. Kemudian, kalau misalnya sudah seperti ini, nah ini kita ubah nih yang transformasi Laplace itu ya. Jadi yang S kuadrat di sini akan dikembalikan ke bentuk persamaan diferensialnya. Jadi turunan kedua dari U, U-nya jadi kecil di sini ya. Per dt kuadrat, yang S di sini jadi du per dt, yang U besar jadi ut, X besar jadi xt. Nah, dapat seperti ini. Ini kan udah persamaan diferensial nih, kayak tadi yang contoh pertama yang kita kerjakan kan dapat suatu persamaan diferensial, tapi dia ordernya masih 1. Nah, yang kita dapat sekarang ini order 2. Ini ada yang kuadrat di sini. Nah, caranya seperti yang tadi. Kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan Z1 itu sama dengan UT. Ini cara memisalkannya. Kemudian ketika Z1 sama dengan UT, Z2 itu sama dengan DZ1 per DT. DZ1 kan sama dengan tadi kan UT kan. Jadi di sini jadi DU per DT. Kita mau mengubah persamaan-persamaan di sini biar lebih ringkas begitu. Jadi kita mencari hubungannya. Setelah tadi kan Z1 udah, Z2 udah, kita cari turunan dari Z2, DZ2 per DT. Nah, ini nih yang agak
agak membingungkan di sini mungkin kalau langsung. Saya coba pakai ini ya. Ada bisa nggak sih ini langsung nulis di sini? Nah ini yang coba menjadi cara kan D2T itu per DT itu kan sama dengan D kuadrat U T per DT kuadrat. Nyambung nggak di sini? Iya. Iya kan? Nah, di sini berarti kita ubah yang bentuk ini, bagian yang ini kita ubah biar menjadi itu D kuadrat UT per DT kuadrat sama dengan berapa? Nah, ini kan sama dengan XT dikurangi. Nah, ini udah tinggal mindah ruas aja itu sebenarnya. A1 DUT DT ini per A2 ya berarti. Oh, ini kurang per A2 juga ya itu ya XT-nya. Di per terakhir aja. Oh, boleh. Per UT DT di sini ada A2 seperti ini. Ya, cuma kita pindah ruas agar lebih memudahkan. Seperti itu. Nah, kemudian setiap ada UT, kita ganti menjadi yang tadi, ke variabel Z. Ini jadi begini. A1 per A2, DZ1 ya. Iya. Nah, ini bentuk finalnya. Kemudian seperti yang tadi, ketika kita sudah mendapatkan bentuk finalnya, kita masukkan ke dalam matriks. Masuk ke dalam matriksnya tadi ini, DZ1 DT. Berarti kita cuma pakai yang ini nih. Kan itu kan sama dengan Z2. Otomatis berarti 0, 1. Karena 0 kali Z1 plus 1 kali Z2. Kan sama dengan Z2. Terus yang di sini 0 juga karena nggak ada variabel XT-nya. Ya. Terus yang kedua, persamaan yang kedua, yang dari hasil yang ini tadi, kita ubah, kita masukkan ke dalam matriksnya, yang hubungan ada Z1-nya, itu kan ini, men 1 per A2, ini. Terus ini kan DZ1, DT kan sama dengan Z2 kan di sini. Iya. Atau lebih gampang, kok nggak bisa nulis lagi? Nulis lagi pakai apa ya kalau nulis? Draw. Oh ya. Coba di bagian atas tuh ada view option annotate tuh kayaknya bisa dilihat sama yang lain juga deh. Oh ya, sudah ada ini draw. Nah ini kita bisa ubah. Kita bisa ubah menjadi XT per A2 men A1 per A2 Z2 men per A2 Z1. Ini kurang T ini. Kayak begini. Jadi biar nanti semua yang ada turunannya itu hilang. Makanya kita pakai tadi permisalan-permisalan begitu. Nyambung nggak? Ini yang terakhir tulisannya agak di bawah ini ya. Kelihatan nggak? Agak kehalang sih, Mas. Tapi kelihatan kok. Iya, bisa. Ini sama kok sama kayak yang ini. Oke. Nah, cuma ini kurangnya ini ya. Yang bagian ini kurang per A2. Ya.
Ini kurang ini. Bedanya kalau selalu isinya ini nanti itu dua itu. Satu yang ketika dapat ending ini gampang membentuk awalnya ada yang bentuk diferensialnya nih, tetapi dengan misalnya berubah ending sudah nggak ada diferensial lagi. Jadi maksudnya itu bukan luas ya, ada ending. Sebenarnya pandangan itu mah variabelnya awalnya kan dia dz dt, ini kayak kita ganti menjadi z2. Kan tadi kan ada dz dt, kita ganti z2. Terus kemudian kalau misalnya ada ut, masih ada ut, yang ut di sini ada dt ya harusnya ini ut aja, kalau ut aja akan muncul z taruh. Itu semua hitung permisalan kita. Mau misalinnya apa? Yang itu ut, z2-nya itu z2 gitu. Tanpa disebutin, maka bisa itu berarti kecepatan kan? Atau lagi Z3 gitu. Z3 kan dari Z adalah kecepatan. Berarti jarak X tenang kedua dari jarak berapa? Gitu. Istilahnya antara pertama. Oh, jadi persoalan memang ya. Boleh diganti variabel lain juga boleh, nggak masalah. Lanjut. Yang nanya itu masih dalam ya. Dari sini, ini sudah merupakan tadi namanya state variable. Jadi istilahnya variabel dalamnya itu sudah saling berikatan dan tidak ada lagi bentuk diferensialnya. Nggak ada diferensial, cuma muncul di sebelah kirinya di luar. Tapi di luar tidak sama sekali. Ya. Ini bentuk DCD ini adalah bentuk finalnya yang bakal masukin ke simulator. Ya, nanti. Jadi istilahnya apa ya? Kalian input kandinya tergantung tadi kan kalau transfer seperti ini, transfer fungsinya bisa aja macam-macam. Nanti ketika transfer function itu berubah pasti bentuknya selalu seperti ini. Kalau ordernya matriks aja selalu. Matriks selalu 1 ke 2 kayak begitu. Ini clear. Nah, ini salah satu contoh realnya ketika memang kita dapatnya itu suatu contoh di sini adalah rangkaian listrik RLC. Kemudian RLC seperti ini, kemudian kita harus dapat persamaannya, persamaan diferensialnya, yang kemudian dari persamaan diferensial kita ubah menjadi state space equation. Nah, ini yang sedikit panjang prosesnya. Oh, jadi di sini kita memang apa ya, ketika kita bermainnya seperti ini kita harus tahu dulu basic-basic hukum fisika yang akan kita pakai begitu. Ketika rangkaiannya begini, RL kemudian C-nya di sini dibentuk paralel atau istilahnya kita ngukurnya itu di C seperti ini ya. Itu seperti apa? Kalau dari rangkaian seperti ini, menurut kalian apa inputnya, apa outputnya? Kayak tadi, kalau tadi kan ada F sama X. Kemudian di contoh yang transfer function tadi udah langsung nih dikasihnya X sama Y begitu. Kalau di dalam gambar ini dulu aja. Inputnya apa, outputnya apa? Kalau menurut input sama I mungkin Pak. Apa? Inputnya apa dulu? Input dulu. Input tegangan. Oke. Outputnya tegangan. Nyala lampu. Oh, jangan ini lihat kan cuma lihat di sini doang, gambar ini doang gitu. Tegangan juga di C. Apa bedanya yang input, tegangan yang input sama tegangan yang output? Sudah mengalami ya ketemu proses RLC. Nah, itu. Nah, ini impedansi lah yang mempengaruhi si tegangan. Oke, benar jawabannya ya. Jadi sama dua gitu ya. V1 sebagai input dia yang jadi dia yang berasal dari sumber tegangan. Tapi V2 di sini itu adalah tegangan yang diukur ya C atau kapasitas ya. Oke. Untuk yang terakhir kita bahas ini, saya coba play video lagi
Bentar. Oh, saya stop sharing dulu. Ini kayak kelihatan berat karena mungkin baru pertama aja. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah nanti ke aplikasi, proses ini tadi bisa langsung pakai function sebenarnya. Cuma kan harus tahu dulu fungsinya itu ngapain sih sebenarnya. Apa yang dilakukan, bagaimana ngubahnya itu kan tetap kalian harus tahu. Ini merupakan contoh lain. Wait. Bagaimana sih kalau misalnya kita berawalnya itu dari suatu langsung nyala aja tiba-tiba. Misalnya kasus ya kalau di sini ini misalnya contoh rangkaian elektronik. Jadi rangkaian elektronik seperti ini mau kita ubah menjadi state space equation. Bagaimana caranya? Nah di sini sebenarnya sudah ada langkah-langkah umumnya. Jadi yang misalnya jadi rangkaian elektronik seperti ini, sebelum kita mendapatkan persamaan diferensial ini, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang harus kita ubah sehingga nanti kita bisa mendapatkan persamaan diferensial di sini yang menghubungkan antara input dan output. Inputnya di sini P1, outputnya di sini P2. Seperti itu. Sehingga nanti akan terjadi ini yang tadi penamaan state variabelnya, kemudian didapatkan state space equation-nya seperti ini. Dari state space equation seperti ini bisa digambarkan juga menjadi suatu block diagram. Nantinya yang misalnya kalau misalnya ini nanti bisa juga dibuat di Simulink seperti itu. Nah, dari papan tools lagi, pertama-tama kita gambar ulang ya. Ini masih ini ada rangka di sini tegangannya. Di sini sama seperti yang tadi ya, yang tadi kita pakai yang sistem mekanik pegas tadi itu, di sini pun kita juga harus tahu dari gambar ini bagaimana kita mendapatkan persamaan-persamaan yang kita inginkan. Kita mungkin cuma akan butuh ini, mungkin yang harus diingat tadi, saya lupa menyebutkan, ketika kita butuh istilahnya dua variabel, biasanya itu akan muncul nanti persamaannya pun juga akan dua gitu. Jumlahnya akan mengikuti biasanya. Ketika kita mencari hubungan tadi dua variabel, persamaannya pun juga akan dua biasanya akan dipakai. Kalau di sini nanti kira-kira pakai persamaan yang kayak gimana nih? Persamaan di kelistrikan yang apa yang akan kita pakai? Ingat nggak? Ayo Ron. Masih ingat nggak? Yang di RL nih, yang di RL. Z bukan? Bukan ya? Bukan. Di sini kita nggak bicara impedansi, tapi lebih ke tegangan ya, karena kita input sama output sama-sama tegangan nih. Selisih tegangannya antara input. Ada. Nah ini yang pertama. Oke, selisih tegangan. Ya, selisih tegangan. Apa ini sama dengannya apa nih kira-kira? Gak ingat. Oke, lanjut. V. Tegangan jepit, bukan ya? Bukan. Kalau kita pakai tegangan jepit, nanti pakai R semua itu biasanya. Tapi di sini, ketika kita mencari beda potensial, selisih tegangan antara V1 dan V2, yang dilewati mana aja kira-kira? R sama L. Dia dilewati nggak? Dia dilewati apa enggak? Harusnya dilewati sih, kan diukur di antara C. Kalau misalnya kita ngukur tegangan bedanya di sini sama di sini, itu kita kayak ngukur di sini dengan di titik ini sebenarnya.
Jadi C di sini nggak akan dilewati. Kalau kita ngukur perbedaan tegangan di sini dan di sini. Makanya ground-nya jadi seperti ini. Oh, ada yang lupa. Dengan arusnya ke dan dengan I-nya DC. Oh, di sini. Jadi yang ketika kita mengukur tegangan di perbedaan potensial di sini dan di sini, yang terkenal adalah R dan L-nya. Ingat lagi apa hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Kemudian kalau L di induktor, L dikalikan DI per DT. Kalau C itu apa nanti? Ingat nggak kalau C? Dikali 1 per C. 1 per C? Dikali DI DT. Pokoknya ada yang satu terbalik 1 per C. Persamaan yang pertama. Nah ini, persamaan yang kedua adalah ketika di tempat yang kita ukur. Yang tadi itu yang nah karena di sini V2 itu istilahnya mengukur yang ada di C. Nah, di sini berlaku yang ini. Nah, 1 per C kali. Ya betul. Nah, kalau di satu tadi integral ya satu turunan. Iya. Kalau tadi di mekanik di pegas tadi kan cuma munculnya X sama DX DT. Nah, di sini untuk yang di listrik RLC itu muncul ada IT, DI DT sama integral IT DT. Nah, ini nanti yang agak apa ya? Harus hati-hati adalah ketika membuat permisalannya. Ini diingat-ingat kalau J di sini pasti hubungannya nanti sama integral I kalau di kapasitor. Tapi kalau untuk di induktor itu L-nya itu dikali dengan turunan dari I-nya. Itu udah ciri khas ya kayak gitu ya. Itu udah pasti seperti itu. Kalau R itu langsung selalu kali I. Kalau L itu selalu kali turunannya I. Kalau C ke per C dikalikan integralnya I. Selalu kayak gitu hubungannya. Untuk yang sama tegangan. Itu dia langsung. Bisa kita ubah menjadi C, P2T, integral IT DT. Kalau misalnya kita mau mencari IT, itu tinggal di sini, jadi diturunkan P2-nya terhadap DT. Kenapa saya pakai yang ini? Biar lebih nanti memudahkan untuk permisalannya. Makanya akhirnya integralnya saya hilangin biar yang muncul cuma turunan aja. Karena tadi ya persamaannya itu persamaan diferensial. Jadi diusahakan yang integral pun kita ubah menjadi diferensial. P2T itu sama tuh. Oh, kita lihat hubungannya yang P1 dengan P2, input dan outputnya. Sama kayak tadi ya, X1 dulu, X1 tadi kan kita ubah nih, biar nanti hubungannya X sama F aja. Iya. Di sini sama. Setiap ada I-nya, kita ubah biar nanti munculnya cuma V1 sama V2. Karena input dan output kita V1 dan V2. DT, DT. Di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, ini muncul nih. D, terus muncul D lagi. Nanti pasti muncul D kuadrat. Iya. Tetap R P V2 DT. Nah, kurang satu itu ya, DT-nya kuadrat juga. Rapi lagi, ya, kita ubah biar bentuknya itu memang terpisah antara input dan output. Nah, ini udah bentuk akhirnya nih. Yang kita lakukan, wait, ada yang kurang apa ya tadi itu? Ini, ada yang kelewat ini, C-nya ini belum ikut turun. Harusnya di sini LC, di sini LC harusnya. P2. Iya. Terus di sini permisalan tadi. Kita anggap saya pakai X1 di sini. Kalau tadi kan Z1. Kalau DX2 D kuadrat P2T per DT. Nah,
setelah dapat hubungan ini, mungkin biar lebih gampang ya. Ini sama dengan X2. Jadi kalau yang ini sama dengan agak gitu. Itu tinggal ini menyederhanakan yang persamaan ini. Yang persamaan ini kita sederhanakan. Oke. Tinggal per LC X1 dan yang akan kita ubah. Oh, bentar. Nah ini kita sudah dapat dua persamaan. Dari dua persamaan inilah nanti kita tinggal kayak tadi ngubah ke bentuk matriks. Yang pertama kan dengan X1 dan X2 di sini. Jadi 0 kalikan X1, 0, 1 kali X2. Nah, ini kan biar sama dengan balik ke sini lagi. Terus yang kedua yang ini ya, yang berhubungan dengan X1 dan X2. Di sini X1-nya min. Aduh, sorry. Itu namanya R per L. Nah, di sini saat nama. Oke. LC kalikan dengan C1. C. Nah, ini udah nih. Kita dapat matriks A dan matriks B. Nanti tinggal yang satunya untuk dapat matriks yang C sama D. Nah, ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kayak gitu cara ngubahnya. Ini sama satu contoh yang pakai rangkaian RLC. Yang matriks A sama B tadi itu bakal jadi transfer function, Mas. Oh enggak, di sini kan tujuannya tadi kan kita, kenapa kok nggak pakai transfer function? Karena untuk beberapa proses yang nanti akan selanjutnya kita pakai ke bawah, kita pakainya state space ini. Jadi bukan pakai yang transfer function. Makanya nanti akan lebih gampang ketika bentuknya itu langsung tadi bentuk matriks A, B, C, D begitu. Matriks A, B, C, D ini yang nanti akan diolah untuk masuk ke controllernya nantinya. Jadi istilahnya bentuk persamaan seperti apapun itu harus kita usahakan agar bentuknya mengarah ke bentuk state space equation kayak begitu. Tujuannya itu biar nanti untuk memproses di controllernya akan lebih mudah akhirnya membuat namanya state feedback controller, ada juga apa aja tadi yang di bagiannya Pak Akif nanti. Itu kalau misalnya dibandingkan sama yang transfer function mungkin hampir mirip ya. Tapi kalau untuk proses-proses tertentu akan lebih memudahkan. Karena prosesnya nggak akan ribet. Karena dia prosesnya cuma perkalian matriks nantinya. Tetapi kalau untuk transfer function, kan di situ ada transformasi nih nanti yang dibutuhkan. Itu. Sampai sini ini masih ini ya pengenalan, cara mengubah, cara membuat state space, apa itu state space itu seperti ini. Nah, untuk nanti next selanjutnya, ini saya kurang tahu nih apakah bakal akan dilanjut atau enggak. Kalau memang akhirnya kelasnya ditutup, kalian akan ngambil mata kuliah lain atau bagaimana? Kalau saya enggak sih, Mas. Kayak udah nggak ada matkul pilihan lain. Udah ambil ini berarti yang apa rekam medis, telemedicine udah ambil juga? Udah ngambil semua. Oh, okay. Kayak semuanya diambil gitu. Nah itu makanya kayak ya sebenarnya kayak dibanding yang rekayasa rehab medis, saya sama Pak Akif lebih kemarin sih waktu persiapan tuh lebih mempenyiapin ini gitu malahan. Pak Akif malah sudah bikin beberapa simulasi sebenarnya Pak Akifnya. Terus waktu lihat, waduh
kok cuma 3 orang nih, padahal awal cuma 2 orang kemarin malahan itu. Terus Pak Akif, ya udah kalau memang nggak ada ya nanti nggak apa-apa, tapi cuma tawarin aja ke anak-anak kalau memang ada yang tertarik untuk terutama yang proposal sama skripsi kontrol. Nah, mungkin Pak Akif sendiri juga semangat untuk penelitian ke arah sini gitu. Nyoba-nyobanya ke arah sini itu semangat. Jadi nanti kalau memang mau ke arah sini, kita bisa janjian lagi, kita bisa belajar bareng lagi. Saya pun nggak masalah begini. Ini kalau saya sendiri, saya dulu mempelajari ini waktu S2, karena S1 saya nggak ambil kontrol, nggak ambil, robot nggak ambil, begitu. Dapatnya malah ketika S2, dan itu ya lebih advance sih, tapi nggak jauh-jauh dari yang seperti ini, begitu. Dan nanti kalau misalnya bisa, saya nggak tahu ya nanti Pak Akif ada apa enggak ya. Kalau misalnya kita ada kesempatan buat nyoba langsung ini, apa namanya, praktikumnya gitu, itu akan lebih menarik lagi itu. Kayak gitu. Nanti kayak ini nanti saya coba tanya ke Pak Akif lagi, apakah kalau karena kayaknya kalau habis nanti waktu KPRS beneran ditutup kelasnya. Jadi untuk minggu depan pun saya juga masih belum tahu ini. Tapi kalau memang dari kalian bertiga di sini masih tertarik untuk mempelajari yang seperti ini, saya nggak masalah kita sharing masalah yang seperti ini gitu. Tapi tadi itu akhirnya nggak masuk di SKS kalian karena kelasnya ditutup jadinya. Kalau dari kalian kayak gimana? Kalau dari saya sih, saya juga kayaknya nggak ngambil kelas lain lagi sih kalau dari ditutup. Iya. Kayak ya udah cukup lah. Jadi tapi SKS sudah memenuhi 144 nanti sampai lulus. Udah. Kok bentar, hitung dulu. Kalau tambah semester ini ya tinggal tambah skripsi semester depan sih udah cukup sih. Jangan sampai mepet ya, jangan sampai mepet 144, at least 146 sekitaran itu ya. Hati-hati. Kalau dari kalian bertiga, ada yang masih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut nggak? Kayaknya tiga-tiganya nih kontrol semua sih, Mas. Jadi ya masuk kelas ini biar belajar kontrol sekalian. Kalau saya pribadi ya sebenarnya nanti di dunia ini ya, kalau kalian terjunnya ke industri atau mungkin mau lanjut S2, kalau yang lanjutnya pun ke arah BME, bakal banyak yang bertemu yang seperti ini gitu. Terutama BME kalau misalnya ada di Indonesia, misalnya kalau yang di Indonesia di ITB gitu. BME-nya kan di bawahnya elektro juga. Pasti itu akan ya dekat sama kontrol seperti ini. Akan ada juga. Saya pun dulu juga ketemunya yang begini malah waktu S2 begitu. Jadi kalau menurut saya nggak akan ada ruginya lah. Kalau misalnya di industri pun, kalau industri yang memang industrinya masuknya di engineer begitu, akan sangat luas nanti kepakainya. Ini masih basic. Kalau untuk controller itu kan banyak ya macamnya. Bisa nanti ke arahnya robotik, bisa ke arahnya lebih kalau Pak Akif itu bilangnya kalau di OSI, saya agak lupa istilahnya. Jadi aplikasinya juga lumayan banyak begitu untuk tahu yang seperti ini, kayak begitu. Jadi kalau menurut saya nggak akan ada ruginya gitu. Atau kalau misalnya kalian memang skripsi sama proposal skripsinya juga ke arah kontrol begini, ya kalian dapat bekal duluan nih gitu. Kalau dulu pun Pak Akif ke anak 2015 ya, kalau 16 ya nggak ada yang, cuma satu orang yang ambil kontrol. Kalau 15 dulu lumayan banyak. Mereka itu kayak dikasih kelas private gitu sama Pak Akif, diajarin benar-benar gitu sebagai bekal. Jadi nanti kalau memang iya, saya ngikut aja. Kalau kalian udah oke, saya juga lanjut aja nanti kelasnya. Tapi tadi itu nggak akan masuk di SKS. Nanti pun mungkin yang Pak Akif akan lebih banyak simulasi Pak Akif juga oke untuk lanjut seperti itu, kayak gitu. Baiklah kalau begitu. Gimana? Tapi ini ya saya masih berharap banget 2 orang lagi, please kalau ada. Pada takut Mas sama ininya apa ya, gara-gara kontrol kemarin sinyal perhitungannya tuh susah gitu. Susah gitu Mas kan. Ini kan baru pertemuan pertama nih dengan hitungannya seperti ini. Menurut kalian kayak gimana? Cukup kaget sih Mas, apalagi
Kalau yang kemarin tuh kita UTS apa UAS ya yang 10 jam tuh Del? 4 jam sih. 4 jam ya? 4 jam itu sistem kontrol. Kita bikin analisis pakai Octave, Simulink gitu. Apa ya? Mungkin ke minusnya tuh pertama sekarang ini kan kuliahnya online. Terus ya gitu deh Mas. Nggak semua anak memahami ini seperti kayak kita kuliah biasa gitu loh. Jadi bentuknya udah dari jauh tuh kan, ribet banget nih, hitung-hitungannya pasti susah gitu. Okay. Padahal sebenarnya tuh karena mereka nggak mau bukan ngejudge teman-teman, tapi lebih ke kalau misalkan ini ditekuni itu sebenarnya nggak bisalah kita mengerti walaupun emang ada tantangannya. Gitu. Memang ketika gini kan tadi di awal saya sempat sampaikan, ini kan kita membuat model begini nggak akan lepas dengan yang namanya matematika begitu. Pasti ada aja semuanya, karena modelnya pun semua nanti modelnya matematis begitu. Walaupun nanti endingnya itu bukan kita yang ngerjain ya, yang ngerjain nanti komputer kan. Cuma kita perlu tahu basicnya itu dari mana, ngapain prosesnya, kenapa dibuat seperti itu. Itu kan juga perlu tahu tuh. Nanti ketika dipakai, karena kita pakai komputer ya udah bisa jalan prosesnya lebih gampang nantinya sebenarnya itu. Cuma ini tadi ya, kalau misalnya tadi saya nyampaikan ini menurut kalian terlalu cepat atau kalian mungkin ada yang bingung, tanya by chat aja nggak masalah ya kalau buat saya, atau mungkin kalian mau yang video penjelasan tadi nanti saya post aja di aula. Semoga belum ditutup. Kayak gitu. Amin. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi kalau memang nanti masih mau lanjut, kabari saya aja. Minggu depan kita akan bicara 2 minggu mungkin ya, kalau memang mau lanjut, itu tentang yang mekatronika. Bagaimana akhirnya hubungannya antara yang mekanik dengan yang elektronik. Kayak begitu. Nanti pun itu juga nggak akan jauh-jauh dari hitungan juga sih, cuma lebih ke konsepnya seperti apa. Hitungannya lebih hitungan yang kayak ini tadi ya, lebih ke hitungan bagaimana mencari rumusnya, turunan sama integral kayak begituan. Bukan integral yang rumit-rumit, nggak ada. Paling cuma integral biasa 1, turunan 1, udah gitu doang. Mindah-mindah ruas kayak tadi, bentuk matriks kayak begini. Nggak ada yang sampai menghitung ribet turunan parsial gitu, nggak ada. Kayak gitu. Oke, gimana? Oke. Semangat ke Mas. Meskipun kayak tadi sih banyak yang nggak taunya kan, rumus-rumus dasar kita lupa semua. Nah, saya sih lupa semua. Kalau rumus dasar kayak gitu kan kita bisa cari ya, maksudnya kita bisa lihat, tengok, itu nggak masalah kalau buat saya. Cuma tadi kan saya trigger, mungkin masih ada yang ingat dari kalian atau bagaimana. Nah, itu kan bisa kita coba aplikasikan kayak gitu. Ini tadi masih ini kan kecil, istilahnya rangkaian kecil yang dari contoh RLC atau tadi yang malah lebih sebenarnya rumitnya itu, kalau di rumitnya kita lihat lebih rumit yang otot tadi sebenarnya. Itu lebih representatif untuk tubuh manusia gitu. Dan untuk bagian-bagian yang lainnya itu akan lebih rumit lagi karena parameter yang terlibat di dalamnya akan lebih banyak. Tapi jangan takut, tadi itu asal yang dipegang adalah kita tahu mana input, mana output, mana proses, itu akan lebih memudahkan nantinya. Kayak ini tadi misalnya, kita tahu nih, V1 input, V2 output. Oh, walaupun ada I, berarti I-nya nih yang harus diubah. Biar nanti hubungannya semua input sama output. Proses di situ semua di dalamnya V1 sama V2. Nggak ada lagi ada I di dalamnya. Kayak gitu. Oke, nanti kalau memang bertiga memang masih lanjut, segera kabari saya. Saya akan menyiapkan buat yang minggu depan kalau kayak begitu. Ini pun untuk minggu depan saya udah ngumpulin materi, tapi belum saya siapin PPT-nya, Mas ya. Oke, dikabarinya maksimal kapan nih, Mas? Jangan mepet-mepet ya, saya kan juga perlu nyiapkan soalnya. Jadi paling enggak weekend sudah ada kabar gitu ya. Oke. Kalau begitu sekian tuh hari ini. Terima kasih banyak. Ini malah kalau bertiga gini buat saya efektif begitu.
Dan jangan malu bertanya. Kalau misalnya ada nyoba-nyoba sendiri terus kemudian bingung, by chat aja nggak masalah saya. Terus kemudian apa lagi ya? Ini perlu absen, Mas, untuk hari ini. Oh, tetap ngisi aja ya. Di aula sudah saya sediakan attendance. Kalian klik aja itu. Apalagi ya? PP itu sudah saya upload. Tinggal saya upload yang video. Nanti yang tadi, kalau misalnya mau lihat-lihat lagi. Sama apa lagi ya? Udah kayaknya. Oke, kalau begitu sekian untuk hari ini. Terima kasih. Semoga nggak bosan. Kalau mau lanjut, saya juga semangat untuk yang mengajari yang seperti ini. Saya juga belajar lagi jadinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.